والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Ulil Albab rahimahumullah. Marilah kita awali kajian kita pada maghrib sampai isya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada kesempatan pada maghrib sampai isya ini adalah berjudul menghayati firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir kali turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Ittiqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Sayuti disebutkan bahwa ada banyak riwayat yang menceritakan ayat-ayat yang terakhir kali. Riwayat yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Ada riwayat kedua surat Al-Baqarah ayat 280 yang terkait dengan utang piutang. Nah, kitab riwayat yang pertama. Nah, dalam kitab Al-Ittiqan fi Ulumil Quran dikatakan bahwa dari semua riwayat ada arjahul riwayat. Itu adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 280. Nah, ini kalau ayat yang terakhir kali turun dalam kitab Al-Ittiqan itu diturunkan 9 hari menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau Rasulullah meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka kalau 9 hari itu tanggalnya adalah tanggal 3 Rabiul Awal. Makanya kalau kemudian ada pertanyaan kenapa Al-Quran itu tidak ditulis sejak awal Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kalau dalam logika kita itu, karena memang awalnya Rasulullah tidak mau latak tuduhannya walau ayat. Jangan sekali-kali kau tulis yang bersumber dariku itu walaupun satu ayat. Jangan sekali-kali. Nah, kenapa? Kalau ditulis ya sulit. Sudah ditulis, lalu kemudian ada istilah mansukh. Makanya kalau kita belajar ulumul Quran itu, ya, ini kita belajar tentang ulumul Quran, ilmu tentang Al-Quran. Ya, ini ada paling tidak 9 komponen. Belajar tentang ilmu yang terkait dalam Al-Quran itu ada istilah nasikh mansukh. Yang namanya nasikh mansukh itu dulu ada ayat, ya, yang ada turun kepada Rasulullah lalu di cancel. Kan cara zaman ini di cancel, orang itu dihapus. Dan cancel lewat laptop oleh masalah. Copy paste, leboke pelio, sing ngono delete, di-delete baik, gampang. Ya. Tapi kalau ini terkait dengan ayat yang pada waktu itu ditulis, kadang bukan dalam bentuk kertas, karena kertas mahal. Di zaman Rasulullah itu yang namanya kertas itu mahal. Kertas itu baru ditemukan oleh orang Cina abad 4. Makanya ditulis di apa? Di
kulit domba, kulit onta, kadang di pelepah kurma, kadang di batu-batu, kadang di kayu-kayu, ya, di tembok-tembok, Quran. Dan misalkan ditulis untuk dihapus meneh atau disisipkan satu ayat, susah. Sehingga kadang Imam Al-Kisai berbicara bahwa memang Rasulullah itu memang sudah berwasiat rakat Quran walau ayat. Nah ini contoh. Jadi Rasulullah pernah meriwayatkan sebagaimana disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat kana bima anzalallahu azza wa jalla wa qala al-haris bima unzila minal Qur'an asyru radha'atin mahlumatin yuharrikna summa nusikna bi khamsi mahlumatin. Jadi pernah ada ayat ya, 10 ayat berbicara tentang masalah susuan. Berbicara tentang masalah susuan bukan masalah 10 ayat, 10 kenyutan. Ini sedotan ya, orang Arab itu kan yang namanya susuan itu ya, orang Arab itu kan rental bu. Ya. Jadi di kalangan orang Arab itu mohon maaf, susu itu dirental. Ya. Jadi kalau dia punya bayi, dia pasang pengumuman rental air susu lah, kira-kira begitu. Ya faktanya memang iya. Ya Rasulullah coba ibu susuannya berapa? Apakah cuma Halimah Sa'diyah? Enggak. Ibundanya Rasulullah namanya Aminah. Beliau disusukan karena beliau asli orang Madinah sampai ke beberapa ibu susuan. Di antara yang terkenal adalah Ummu Haram. Makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan ada sebuah riwayat di mana Rasulullah ketika mau menuju Masjid Quba, beliau itu singgah di rumahnya Ummu Haram. Nah, Ummu Haram itu dia singgah di rumahnya Ummu Haram, lalu tidur di pangkuannya Ummu Haram. Lalu ditanya nih umat Islam, ayo nih Nabi coba masa mendatangi perempuan yang bukan mahramnya tidur di pangkuannya Ummu Haram. Ya Ummu Haram itu istrinya Rasulullah, kok coba sebutkan istri Rasulullah 11 ada nggak yang namanya Ummu Haram? Ya sekarang Ummu Haram itu siapa? Dan kalau nggak ngerti sejarah, ya beli. Iya dong, kok Nabi jadi ngomong aja nih sobat. Ternyata yang namanya Ummu Haram dalam sebuah riwayat beliau adalah bibinya Rasulullah karena sama-sama saudara sepersusuan dengan ibunda Aminah. Nah ini kan berarti apa sejarah? Ya. Nah, memang yang masalah susuan itu di era pada waktu itu sesuatu yang sensitif. Saudara sepersusuan sama dengan saudara sekandung. 10 ketutan sudah dianggap haram kalau itu laki-laki perempuan untuk menikah. Lalu kemudian dimansuh dengan 5 kali ketutan, ya, sedotan sudah diharapkan untuk menikah. Nah, ayat ini ada nggak sekarang? Tidak ada. Makanya dalam kajian ulumul Quran dinamakan dengan nasih tilawah dan hukum. Bacaannya nggak ada, hukumnya juga sudah tidak ada. Yang ada berbicara tentang masalah wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma tentang ibu-ibu yang mau menyusui anaknya hendaklah 2 tahun sempurna. Kita percaya ojo disapi nabi setahun udah disapi ojo iso-iso 2 tahun tambah pauran. Ini kan hanya itu yang dibicarakan dalam Al-Quran. Ini contoh ya, contoh tentang masalah nasih mansukh ya. Kemudian yang kedua, ada yang tilawahnya ada, hukumnya tetap nasah tilawah, berarti tilawahnya tidak ada, ya. Hukumnya ada. Nah, dalam sebuah hadis diceritakan dari Ubay bin Ka'ab
ka'ayyin taqra'u suratal ahzab atau ka'ayyin ta'udduha qala qultu lahu salasina ayat qala qad ra'aytuha wa innaha la tu'adilu suratal baqarah laqad qara'na biha asy-syaikhu wa syaikhu idza zanaya farjumuhum qattah maka lam minallah wallahu alimun hakim. Nah, Ubay bin Ka'ab berkata kepadaku, berapa ayat kalian membaca surat Al-Ahzab? Zaid bin Ubay menjawab 73 ayat. Ubay bin Ka'ab berkata, sungguh aku melihat bahwa ia sebanding dengan surat Al-Baqarah dan di dalamnya kami membaca ayat terkait dengan masalah hukum rajam. Orang tua atau orang zina muhsan selingkuh lah cara meranci ya. Wong lanang, wong wedok jika berzina maka rajamlah keduanya sebagai pelajaran dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ada enggak ayat ini dalam Al-Quran? Terutama surat Al-Ahzab. Ya. Ini hapus. Tapi hukumnya masih ada. Makanya saya mengumpulkan hadis-hadis tentang rajam. Itu kalau tidak salah ada 5 hadis pemberlakuan rajam di zaman Rasulullah. Satu pengakuan, namanya Ma'is bin Malik, laki-laki Ma'is bin Malik. Itu dramatis sekali itu pengakuannya Ma'is bin Malik itu. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halakku saya sungguh telah melakukan perbuatan dosa besar. Apa? Saya telah berzina dengan budak namanya Ak. Udahlah kamu pulang aja, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu kemudian datang lagi, ya Rasulullah, rajamlah kalian. Sampai Rasulullah mengatakan dengan menggunakan redaksi 4 redaksi. Redaksi pertama dengan mengatakan kata-kata hal dojantah. Ya redaksi umur berapa? 16 tahun. Terus orang latihan dewasa. Ya, bahasanya itu hal dojantah. Kowe laku-laku tok dalam bahasa Jawanya gitu. Hal dojantah. Kowe laku wis dirangkul, nah wis. Jadi rangkulan ke zina tapi yo cilian. Terus yang kedua, hal basarana, ya. Mungkin kamu hanya nyentuh tok coy. Hanya nyentuh loh, nah wis. Sing ketemu hal jamak tanah. Ibarat kata supaya hubungan suami istri tapi mohon maaf belum begitu. Wis. Sing terakhir deh, anik tanah. Apa wis koyo kuwi? Nah, kholas. Nah ini. Jadi ada dojak tanah, basar tanah, jamak tanah, sampai anik tanah. Ini kalau dalam kajian bahasa Arab ini masing-masing beda artinya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran wala tubashiruhunna wa antum aqifuna bil masjid, itu maksudnya bukan, mohon maaf, bukan suami istri. Banyak menyebutkan masalah-masalah bahasa, karena bahasa itu tidak identik dengan hubungan ini. Ya. Nah, baru yang terakhir ini anikahan. Makanya di terakhir ini saya sampai mengelaborasi, masya Allah, bahasa-bahasa yang terkait istilah kata paling saru dalam kajian hadis itu bahasa anik. Pak Pasun katanya uji mau. Padahal Allah sih mau saru dibandingkan itu Pak Pasun namanya anik. Bahkan menjadi sebuah nama kitab. Kitabnya Syekh Jalaluddin As-Sayuti namanya adalah An-Nik, Nawadirul Aibi Ma'rifatin Nik. Ya, ini kalau diungkap ini kitab ini masya Allah bikin merinding. Ya, merindingnya itu karena berbicara tentang Kama Sutra Arab. Ya. Tapi ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Sayuti yang tadi saya sebutkan penulis kitab Al-Ittiqan fi Ulumil Quran. Jadi yang namanya Syekh Jalaluddin As-Sayuti namanya orang ngaji. Apa yang ditulis? Kali
500 kitab coy. Oh, satu kitab ini kayak orang rampung ngajinya. Ya. Kadang satu kitab itu sampai 300, 400 lembar. Iki wong iso nulis sampai 500. Yo goblok ya nulis. Nek yang nulis kan nek orang duite ora ya ora. Ya sebabnya kesal-kesal terus ngomong jadi ini jalur asal itu masya Allah luar biasa. Ya orang dulu itu nek komitmen dalam keilmuan ini memang ajib. Saya akui hebat. Ya. Nah, ini contoh ya. Tilawahnya hilang, hukumnya kasih. Nah, ada yang hukumnya nggak ada, bacaannya ada. Yang berbicara tentang masalah iddah bagi ibu-ibu yang ditinggal mati suaminya, maka iddahnya dulu 1 tahun. Makanan hilal biye. Tapi ibu-ibu protes sama Rasulullah, ya Rasulullah setahun kesuwen. Wong lanang wae ora setahun menitan tur mungkin detik kan. Bojo tinggal esuk awane wis lamaran. Ya. Makanya ini mau setahun. Ya. Firman Allahnya masih ada nggak? Ada. Dalam surah Al-Baqarah ayat 240, 240. Lalu kemudian ayat itu dimaksud ya secara hukum bukan secara ayat dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 234. Justru ayat sebelumnya. Ya. Ayat sebelumnya bahwa iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan antara ashuriu wa asyur. Berarti 4 bulan 10 hari kilo-kilo ya berarti 4 bulan ping 30 160 tambah 10 berarti 130 dino. Suwen juga ada kurung bojone tinggal bae Mas bojone nang rumah sakit ya wis ono ora kan cepat mati ya ono kan ono. Tapi semoga kita tidak termasuk yang seperti itu. Itu fakis atau wasara sabila ini contoh ya. Nah, ini contoh dalam bacaan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengetahui ya bagaimana Al-Quran itu ya, dihayati, dipelajari, maka kita juga perlu tahu tentang ya, mana ayat ayat yang pertama kali turun, mana yang terakhir kali turun, mana yang menunjukkan nasib dan mansukh ya. Lalu kemudian juga kita melihat pada aspek apa? Kisah-kisah dalam Al-Quran. Makanya kan saya meyakini dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir itu ya, diceritakan berdasarkan firman Allah surat Al-Kahfi bahwa ada nabi, rasul, ada yang naksus alika ya Rasulullah kata Allah ya. Ada yang malam naksus. Ada nabi, ada rasul yang aku kisahkan kepadamu ya Rasulullah. Ada nabi, ada rasul malam naksus yang tidak pernah dikisahkan oleh Allah. Surat Al-Qasas kalau nggak salah. Nah, ayat ini diterjemahkan, ya, ditafsir, ya, bukan diterjemahkan, ditafsir oleh diantaranya Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua ada Imam At-Tabari dalam tafsir Tabari. Kemudian oleh Ibnu Katsir ditafsir dalam tafsir Ibnu Katsir juga, dan dalam kitabnya yang lain namanya Al-Bidayah wa Nihayah beliau menyampaikan bahwa jumlah nabi dan rasul itu ya tidak hanya 25. Jumlah nabi kata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah nanti 140.000. Berarti apa? Kapan? Sebelum Rasul. Bahwa pertokannya sebelumnya Rasul, ojo sebelumnya setelahnya Rasul. Nah setelah Rasul sallallahu la nabi wa rasulah baca. Tapi nang petung riyono Nabi wedon
dipaksa tobat dengan MUI Kabupaten Pekalongan. Oh, jadi kamar wahyu dari Gusti Allah. Ono cara-cara nepun aneh tapi bahasanya Jawa. Oh, dikira orang Pekalongan orang duwe nabi kok duwe. Yang jadi bukunya buku tentang nabi-nabi Nusantara jenenge. Bahkan Riono kan wis mati tapi nabinya nang Batam. Nah, singkat Batam ini wis ninggal di kapan? Ini orang ngerti kapan air putih Moyo oleh Nabi Sarung batik. Nah, karena terkait dengan masalah pemahaman mereka kearifan lokal. Nah, pernah diwawancarai, cuma dia wanti-wanti, ojo dipublish ya mas, bokong dimasak. Ya, jadi mungkin di Indonesia ini jumlah nabi akeh. Sehingga namanya Jakarta ya ono jenenge Cilia Edan ono. Eden diplesetkan Edan ya. Nah itu namanya, nah itu kosos. Kalau berbicara nabi dan rasul, Qobla Rasul. Jadi Qobla Rasul itu nabi dalam kitab Bidayah wa Nihayah nyampe 140.000. Nah rasul ya, itu dalam kitab itu dikatakan sama dengan jumlah pasukan perang Badar dari muslimin. Berarti kalau jumlah pasukan perang Badar, riwayat mengatakan kata menurut Ibnu Ishaq katanya 313. Nah ini kan kita memahami kisah-kisah Al-Quran ya. Luqman itu kan ada surat Luqman katanya nabi ya. Makanya ada surat namanya Luqman ya. Nah, ada yang kontroversial benar ya. Nabi Wedon ayo atau orang Nabi Wedon ya. Jangan-jangan Maryam nabi ya. Kita kan belum ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau seorang nabi ataupun kalau rasul sih mungkin tidak mungkin seorang. Makanya ada surat namanya Ali Imran. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan ya. Makanya kisah-kisah dalam Al-Quran pertama misalkan kisah kenapa Al-Baqarah, kenapa dinamakan Al-Baqarah, kemudian kenapa dinamakan Ali Imran, apa keistimewaannya keluarga Imran. Ternyata keluarga Imran itulah ternyata bapaknya Maryam. Ono surat yang namanya Maryam. Berarti keluarga itu disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam dan juga surat Ali Imran. Berarti kan hebatnya keluarga Imran sampai disebutkan oleh Allah. Lalu surat An-Nisa, berarti hebatnya perempuan. Gila, wong ibu-ibu itu hebat. Sebab apa? Sebab karena nama perempuan itu, nama Allah ada pada ibu-ibu. Apa? Asmaul Husna yang ada pada sama ibu-ibu. Ar-Rahman bukan Ar-Rahim. Rahim. Rahim itu nama apa? Nama Allah kan? Asma dan sifat Allah. Ada pada sama laki-laki? Hanya ada pada perempuan. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana Rahman, aku maha pemurah, kholatul rahim, aku ciptakan rahim, wasaqabtu laha ismanin, ismi aku ambil kata rahim itu nama dari namaku. Ulane ana wong lanang kowe wedi nyambi kowe wedon pantes. Doane mustajab. Ya, lebih dekat dengan Allah. Wong ana surat jenenge An-Nisa. Tapi dalam surat An-Nisa berbicara tentang kepemimpinan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini untuk kampanye. Ono kampanye kok sebut kene. Nek iki kampanye sebelah kono, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kampanye sebelah sini ya ono meneh surat Sabar. Berbicara tentang ratu. Jangan, kita nggak ada kaitannya dengan masalah itu. Ya. Nah, kemudian ada surat Al-A'raf. Nah ini namanya kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah kemudian ada lagi munasabah ayat dengan ayat. Antara satu ayat dengan ayat yang lain terkait tidak kira-kira Al-Quran itu? Terkait. Sambung menyambung menjadi satu. Seperti lagu apa itu? Sambung menyambung menjadi satu.
Jadi sambung ya. Jadi kalau ada surat misalkan surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurilahu min ayatina. Lalu disusul setelah itu cerita tentang Nabi Musa. Jadi orang awam kadang wah nyambung, sing siji cerita Isra Mi'raj, sing siji cerita Nabi Musa, nyambung jangan. Nah sebabnya apa? Sebab ketika pas Isra Mi'raj pertemuan Rasulullah dengan Nabi Musa itu terbanyak. Dalam hal apa? Dalam hal masalah sholat. Kan pertama kali syariatnya sholat, ketemu Nabi Musa, dikai kilo ibadah buat umatmu rokaat waktu. Oh curang kuat, umatku sih buat curang kuat seket. Lalu bilang jangan belum sampai 5 menit, nanti itu 10 sampai sholatnya 5 waktu. Berarti kan nyambung ya. Makanya ada cerita tentang Nabi Musa ya. Ini yang dinamakan dengan munasabatul ayat dengan ayat. Termasuk dalam hal ini kita membaca firman Allah. Contoh surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kenapa jenengane ahad? Kenapa bukan wahidun? Ayo. Padahal jenengane padha. Ahadun, kata-kata Tuhan itu satu. Karena lagu Roma kan katakan Tuhan itu satu. Nek cara dokter zamannya orang ini katakan Tuhan itu satu-satunya, hanya Allah. Ahad itu artinya satu-satunya. Kalau wahidun satu, nek satu ono, nek ono telu, kan ono logikanya. Nek telu ono papat, ahadun itu satu-satunya. Satu sama satu-satunya beda orang. Beda. Makanya namanya ahadun, bukan qul huwallahu wahidun. Kata-kata Tuhan itu satu, berarti ono, berarti ono telu dong. Tapi kalau ahadun hanya satu-satunya. Orang ono dua-duanya tidak ada. Itu bahasa. Ya. Jadi mempelajari Al-Quran itu ternyata kita harus lihat aspek bahasanya. Ya. Ahadun itu masya Allah. Kemudian kalau kita telisik lagi ya Allah suratnya Al-Ikhlas. Oh kata Al-Ikhlas orang-orang. Nah ini juga ini moralitas juga. Wis berbuat baik, namanya orang disebut, macam kesuh. Sebabnya apa? Itu berarti kita mengikuti filosofi surat Al-Ikhlas. Ya. Ikhlas sebabnya kata ikhlas berarti sebut kul Allahu Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau dimasukkan dalam ulumul Quran maka masuk pada kajian surat Makkiyah. Nah, ini sekedar contoh. Ya. Jadi contoh tentang masalah kajian. Makanya ayat yang pertama kali turun dan ayat yang terakhir kali turun ini kita juga perlu mengetahui. Nah, ya. Kembali ke surat Al-Baqarah ayat 281. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok ayat yang terakhir kaitannya dengan wataku konwedi tentang masalah hari kematian? Yauman jauh nabi di Allah itu kan hari kematian. Hari ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sebab apa? Sebab yang namanya kematian sesuatu hal yang menakutkan. Ya. Makanya diceritakan ya, dalam sebuah hadis ini ya, cerita dari sahabat dari Imam Madhab ya, namanya Ahmad bin Hanbal. Ya. Ahmad bin Hanbal ini kan dia muhadis. Hadis itu bukan hadis, seorang ahli hadis. Jadi ahli hadis itu yang disepakati oleh umat Islam itu kan ada 9 ya. Satu kitabnya Sahih Bukhari ya. Ini yang mau tarjih biasanya gitu
Yang kedua Sahih Muslim. Yang ketiga kitab hadis dalam Sunan Abu Dawud. Ya. Yang keempat Sunan At-Tirmidzi. Ya. Yang kelima ada Sunan An-Nasai. Ya. Yang keenam namanya Sunan Ibnu Majah. Ini nama kitab. Ya. Kita ada lagi yang ketujuh, kitabnya ada kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Ada lagi yang kedelapan ini namanya Sunan Ahmad. Namanya Sunan Ahmad bin Hanbal. Yang kesembilan namanya Sunan Ad-Darimi. Nah, ini terkenal dengan namanya Kutubut Tis'ah. Ini yang biasa rujukan orang-orang tarjih. Jadi wong tarjih itu paham 9 hadis lah paling orang. 9 kitab hadis. Nah, salah satu periwayat hadis namanya Ahmad bin Hanbal saja, ketika mau meninggal dunia saja, beliau pun sampai tergoda oleh syaitan. Inna syaitona qaimun bikhidai adin ala anamili yaqulu ya Ahmad futani wa nabud labudullah. Sungguh setan berdiri di sampingku sambil menggigit jarinya. Dia mengatakan, wahai Ahmad, aku kehilangan dirimu, tidak dapat menyesatkanmu. Aku katakan tidak, masih jauh, masih jauh. Maksudnya apa? Uang itu kalau dalam keadaan sakaratul maut itu kayak ada bisikan-bisikan yang mengatakan Ahmad bin Hanbal, itu wong pinter. Kau merupakan salah seorang periwayat hadis yang terkenal dan Imam Ahmad. Kamu harus menganggap dirimu adalah orang yang paling hebat di antara yang lain. Jawabannya Imam Ahmad, tidak, masih jauh, mau. Dan misalnya dalam keadaan sakaratul maut, kita sakit parah. Dalam sakaratul maut tiba-tiba datang orang yang menyerupai saya misalnya. Pengen sembuh, pengen Ustaz. Nah, itu kan misalnya setan kok menyerupai saya. Pengen sembuh, main gampang. Gimana? Sebut nama saya tidak. Loh, masa Ustaz? Iya, masa kamu nggak percaya sama saya? Ayo, nenek wis. Sebut nama saya 3 kali. Ya, untuk apa Ustaz? Biar sembuh. Tapi kan yang menyembuhkan Allah. Iya. Tapi kan perantaranya saya. Dialah sebut nama saya 3 kali. Muhadis. Tahu-tahu malaikat Israil datang. Nah, kira-kira mati nih bebas. Nah, ayo mati nih bebas deh. Nah, ini terjadi dengan Imam Ahmad. Kalau itu terjadi sama kita bebas. Nah, sebut namaku 3 kali. Ini cerita ini sama seperti halnya seorang ulama di era Bani Israel, ya, yang melakukan kemaksiatan berupa zina lalu membunuh perempuan yang dizinai, ya, lalu dia dihukum mati. Ketika dihukum mati mau digantung, di depan gantungan tiba-tiba iblis datang menyerupai manusia soleh. Hei, kamu ulama, kamu yang memuja saya. Iya. Kamu lupa ya nama saya, kok saya di penjara, kok dibiarin saja. Malah justru ketika kamu mau digantung, mau mati ini, aku ingat kamu. Ayo dong selamatkan aku. Oh gampang. Bagaimana syaratnya? Syaratnya gampang. Sebut namaku 3 kali. Iblis. Pasti aku selamat, pasti selamat. Iblis tali gantungan, tarik cek, mati. Meninggalnya apa? Syukur ya. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, tentang apa? Allahumma inni a'udzubika. Nah, ini yang kita cermati yang terakhir nih. An ya tahobbatoni syaiton indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari bujukan
bandar-bandar seperti itu tak percaya. Ya. Terus penyakitnya sudah parah, duit wis entek, ya. BPJS ora berlaku, kayak misalnya, ya. Akhir terkapar, udah putus asa, tiba-tiba ada orang datang, ya. Bermuka soleh, wajahnya seperti ustadznya, kiainya, syekhnya. Lalu dia mengatakan, kalau kamu ingin sembuh, sebut nama saya 3 kali, aku akan menyembuhkanmu. Jangan khawatir. Dalam bayangan dia mungkin oke orang baik, dia sebut jebule setan. Yes. Jadi hal yang semacam ini kan sama seperti ada gambaran cerita dalam Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Jailani itu seorang ulama yang dikatakan sebagai imam kutub. Itu saja ketika pas lagi berzikir kepada Allah datanglah iblis dengan menyerupai api, lalu dia mengatakan jangan ibadah kepada Allah sebab Allah ibadahmu sudah bagus, sudah sempurna, ibadah orang penting. Ya. Nenek misalnya awake dhewe tergoda, yo ngomong ibadah, kok wis kakek ibadah. Nah dia mengatakan kata iblis gimana? Aku Tuhanmu yang akan memberikan wahyu kepadamu. Mungkin ini yang akan sering dirasakan oleh nabi-nabi palsu itu begini. Yang dikira datang adalah malaikat Jibril, jebule iblis. Itu kan yang terjadi begitu. Lalu dilempar batu sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya apa? Orang itu ternyata yang datang untuk iblis bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita orang awam ngerti aku di setan, diutus setan. Ya orang kadang orang ngerti. Ya. Makanya doa kita karena Allahumma inni a'udzubika an yatawaffani syaitan innal ya. Itu terjadi sama Syekh Ahmad bin Hanbal ketika sakaratil maut. Loh, sakaratil maut kok bisa cerita? Pertanyaannya ini kan selama ini nek wong sakaratil maut kan ora iso cerita. Nek wong saleh bisa cerita. Rasulullah aja bisa cerita kok. Waktu ketika sakaratil maut. Sampai kemudian ada hadis ya yang menceritakan keadaan Rasulullah ketika sakaratil maut. Dia bertemu dengan malaikat Jibril, lalu di situ ada malaikat maut, ya kan? Lalu kemudian setelah itu Rasulullah bercerita nanti kalau jasadku, aku sudah meninggal dunia, rohku akan dibawa dengan keranda, yang keranda itu dari surga dibawa oleh sekian malaikat, ya, sampai segitu, ya. Sampai kemudian ada tawar-menawar dengan malaikat Jibril, bagaimana umatku. Nah, apa yang jalan kan ya. Kita tuh makanya kenapa firman Allah ya yang terakhir kali turun adalah terkait dengan masalah kematian. Nah, dalam ayat itu juga dikatakan summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bahwa setiap orang itu akan diberikan balasan. Ya. Balasan apa? Balasan dari apa yang telah dia kerjakan. Balasannya di mana? Di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia itu logikanya begini. Kalau kita sudah beramal soleh di dunia, ya, maka pasti ada yang berbuat soleh kepada kita. Mungkin kepada kita, mungkin juga kepada anak kita, mungkin juga kepada cucu kita, ataupun keturunan. Itu sudah umum. Diceritakan dalam surat Al-Kahfi, cerita tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Bagaimana pada waktu itu Nabi Musa bersama Nabi Khidir jalan di sebuah kampungnya di daerah pantai laut, dengan berarti daerah Pekalongan Utara. Ya, nang kono rumah mewah. Ya, temboknya jatuh, dibetulkan sama si Nabi Khidir. Nabi Musa protes, ngopo betul-betul ke rumah wong orang ngerti itu orang mesti ngupain. Nabi Khidir menjawab nggak apa-apa, karena orang
punya anak yatim 2. Di bawahnya tembok ini ada harta karun peninggalan dari bapaknya yang sudah meninggal, bapaknya sudah. Itu berarti perbuatan soleh bapaknya itu berpengaruh kepada anaknya. Makanya ayat ini cuma kullu nafsin ma kasabat, masing-masing orang, masing-masing jiwa diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang dikerjakan dunia kan. Makanya kadang-kadang kita mikir-mikir, kenapa sih kita perlu beramal soleh? Loh, beramal soleh itu diantaranya berakibat pada anak keturunan kita, anak-anak dan juga istri kita, dan berakibat pada sistem alam. Allah tiba-tiba infa'an al-qolam ditangguhkan, atau misalkan para orang musibah tiba-tiba orang situ. Itu kenapa? Ada orang soleh di kampung itu. Ingat cerita tsunami nang daerah Selat Sunda, sing anak-anak hafid Quran nang hotelnya di depan laut, ya, malam-malam langsung hafid Quran, jam 12 malam tsunami-nya kira-kira jadi jam 2 bukan jam 1. Pagi-pagi ngerti-ngerti kakek mau meninggal. Dia orang itu ternyata di hotel itu anak-anak sedang menghafal Quran. Loh, orang kena musibah. Oh, di bibir pantai itu dunia kemana? Kenapa? Ya Allah, itu paham. Kenapa? Karena ada orang soleh sedang menghafal Al-Quran. Jadi perkara kita berbuat soleh itu bukan karena mereka itu ganjaran. Kita nolong orang lain. Orang-orang yang harusnya kena musibah tidak jadi kena musibah gara-gara kita beramal soleh. Makanya Rasulullah bersabda, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat jikalau ada di daerah itu atau di dunia masih ada orang mengucapkan Allah, 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 rawahu Muslim. Mungkin itu yang saya sampaikan karena waktunya sudah sholat isya. Monggo sareng-sareng kita akhiri pengawasan kita dengan sami-sami membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lihat hadza astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum